Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin insyaallah, sehingga bisa kita gunakan untuk meningkatkan amal soleh, memperbanyak kebaikan selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, untuk pembahasan kita pada kesempatan ini judulnya adalah Taubat Jalan Menuju Sukses. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, saya berikan pengantar tentang masalah taubat ini. Suatu saat ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang datang ke Masjid Nabawi, ikut di majelisnya beliau, di majelis Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat ini sengaja duduk paling depan di saf pertama, sehingga ketika Nabi SAW selesai sholat itu langsung bisa berhadapan dengan sahabat ini. Maka pada saat ada kesempatan, si sahabat ini memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bagaimana seandainya ada seorang yang melakukan banyak sekali dosa? Saking banyaknya dosa yang telah dia lakukan, kalau dibagikan masing-masing kepada setiap penduduk bumi, maka mencukupi dosanya itu, saking banyaknya dosa yang telah dia kerjakan. Nah, seandainya orang ini datang kepada Allah Ta'ala, apakah Allah akan memberikan rahmat kepadanya, akan memberikan kasih sayang kepadanya? Maka pada saat mendengarkan pertanyaan seperti itu, Rasulullah SAW diam. Beliau tidak langsung merespon, tidak langsung memberikan jawaban, tapi diam sampai menunggu datangnya wahyu diturunkan kepada beliau. Tidak lama kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyunya, surat Az-Zumar ayat 53. Nanti panjenengan bisa membuka. Ayat ini sangat bagus sekali, ayat yang menjadi hiburan bagi kita semuanya. Surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jemaah sekalian, ayat ini kata Abdullah bin Mas'ud adalah merupakan ayat yang paling menggembirakan kepada para sahabat dan para manusia semuanya. Siapapun kita pasti banyak dosanya. Tidak ada orang yang bersih dari dosa. Apakah dia orang awam ataukah ulama, orang biasa atau ustadz, siapapun pasti banyak dosanya. Tidak ada yang bersih. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya supaya menyampaikan kepada seluruh manusia semuanya. Qul ya ibadi. Allah memanggil dengan panggilan yang lembut, wahai hamba-hambaku. Walaupun kita banyak dosa,
Allah tidak memanggil dengan panggilan wahai pendosa, wahai ahlul maksiat, wahai penjambret, wahai penzina, bukan ya. Tapi Allah memanggil dengan wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melebihi batas, yang mendolimi dirinya, yang lalai dari kewajibannya, yang sholat seringnya terlambat, yang doa juga kadang-kadang dan seringnya tidak khusyuk, yang jarang-jarang melaksanakan sholat malam. Pokoknya banyak sekali di antara manusia yang lalai, yang mendolimi dirinya, melebihi batas, melakukan maksiat yang banyak dan lain-lain. La taqnatu min rahmatillah, kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas, tidak terbatas. Jadi akhirnya apa? Sahabat yang bertanya ini menjadi plong ya. Dia tidak menyampaikan saya melakukannya, bukan. Ini hanya semacam kiasan supaya dia tidak dipermalukan di depan para jamaah yang lain ya. Dan ini sekaligus sebagai pertanyaan, jawaban untuk kita semuanya. Siapapun kita, latar belakang dari manapun kita, pekerjaan apapun kita sebelumnya, dan kemaksiatan sebanyak apapun yang kita lakukan, selama kita datang bertaubat pada Allah, tidak ada kata terlambat sebelum nanti kematian datang. Maka marilah kita bersama untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dari segala macam kesalahan dan kekhilafan kita. Dalil ataupun sumber yang kita jadikan sebagai referensi ya, yaitu di surat An-Nur ayat 31. Ini adalah merupakan potongan daripada ayat yang cukup panjang sebenarnya ya. Yang mana pada awal ayat ini Allah Ta'ala berfirman kepada para wanita muslimat ya. Wa qulil mu'minat, dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang wanita mukminat, yaitu wanita-wanita perempuan, supaya mereka apa? Yaghdudna min absarihinna, supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, menjaga pandangan-pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan mereka menjaga kehormatan mereka masing-masing. Panjang sampai pada akhir ayat tersebut, wa qul wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan keberuntungannya. Jadi ada kata-kata wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Bapak-Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu ada 11 ayat yang diakhiri dengan kata-kata la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kesuksesan, keberuntungan. Ayat-ayat yang sebelumnya, yang lainnya maksudnya itu diantaranya adalah faktor kesuksesan itu karena takwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah pada Allah supaya kalian sukses, supaya kalian beruntung. Ada lagi berjuang, wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun, berjuanglah di jalan Allah supaya kalian beruntung. Ada lagi zikir, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, kita diperintahkan berzikir dengan zikir yang banyak supaya kita mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Nah, diantaranya untuk mendapatkan sukses ini kita harus bertaubat kepada Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 31. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa hadis yang menjadi peringatan ya, khususnya mohon maaf bagi ibu-ibu ya, ada beberapa hadis yang bisa dijadikan sebagai peringatan. Di antaranya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, yang artinya adalah bahwa janganlah seorang wanita menceritakan, menggambarkan keadaan wanita lainnya kepada suaminya sehingga seakan-akan suaminya itu memandangnya. Nah, itu ya. Jadi panjenengan bagi ibu-ibu ya, kalau punya teman wanita yang istimewa, yang punya kelebihan banyak sekali, ya boleh kita puji, kita jadikan sebagai role model untuk sebagai
qudwah hasanah, kebaikan untuk diri kita boleh ya. Tapi jangan sampai kita memuji-mujinya di hadapan suami kita, menceritakan bagaimana performanya, wajahnya seperti apa, tergambar detail, sehingga suaminya seperti melihat wanita itu dan timbul rasa penasaran ya. Mosok sih piye di wajah di fotonya. Ini kan bahaya. Ini membuka peluang fitnah nantinya ya, membuka menjadi cobaan bagi suaminya. Nah, inilah rambu-rambu ya yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Ada lagi hadis yang lainnya, kullu ainin zaniyah, setiap mata itu bisa berzina. Wal mar'atu idza sta'tarat famaratil majlis fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyah. Dan seorang wanita apabila dia memakai wangi-wangian, memakai parfum yang baunya harum, menyengat ya, famaratil majlis, kemudian dia melewati satu majlis, fahiya kadza wa kadza, maka dia seperti ini, yakni zaniyah, maka dia itu adalah seperti pezina. Kenapa demikian? Karena menjadikan laki-laki yang dilewatinya memandangnya, tertarik. Ini peringatan ya, bukan berarti kita nggak boleh ya bagi wanita ya, boleh tapi jangan berlebihan. Kalau sekedar untuk menetralisir ya supaya dia bisa tidak orang lain tidak terganggu ya dengan bau badan kita masing-masing, maka itu justru dianjurkan. Tapi kalau berlebihan ya, pakai parfum secara berlebihan, ini yang menjadikan orang-orang tertarik untuk melihatnya dan penasaran ya. Ini hadis Tirmidzi ya. Kemudian ada lagi hadis Nabi SAW, ini di tafsir Ibnu Katsir, la yaqbalullahu sholata imra'atin, tidaklah Allah menerima salat seseorang atau seorang wanita tatoyabat li hadzal masjid, yang mana dia pergi ke Masjid Nabawi salat berjamaah dengan memakai wangi-wangian, itu salatnya enggak diterima. Hatta tarji'a, sampai dia pulang, fataktasila waslaha minal janabah, dia mandi besar menghilangkan bau. Nah, kemudian boleh lagi berangkat ke masjid untuk sholat. Nah, coba kita renungkan hadis ini ya. Ini kan pergi untuk berangkat sholat jamaah di Masjid Nabawi. Pesertanya juga para sahabat yang imannya kuat. Kemudian ibu-ibu juga sesama wanita. Itu masih harus menjaga penampilannya, menjaga supaya tidak menimbulkan fitnah dengan memakai bau-bau yang menyengat harum tadi, itu dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Apalagi ini kalau kita logikakan, kalau dia berangkatnya bukan ke masjid tetapi ke tempat-tempat yang lebih umum, apalagi kalau pesertanya lebih umum, yang orang-orang umum yang selalu dan mudah tertarik dengan bau-bau harum seperti itu ya, maka apalagi dalam hal ini tentunya harus lebih dijaga ya dari sisi penampilan zahirnya. Hadis berikutnya, ar-rafilatu fi zinati fi ghairi ahliha, orang yang berlebihan dalam berdandan bukan untuk keluarganya, bukan untuk suaminya, kama salai dzulmatin yaumil qiyamah, maka permisalannya seperti kegelapan pada hari kiamat, la nuralaha, tidak ada cahaya untuknya. Itu riwayat At-Tirmidzi ya. Ini jemaah sekalian tentang beberapa hadis yang disampaikan oleh Ibnu Katsir yang menjadi peringatan ya bagi kita semuanya. Karena memang hadis ini ditujukan untuk para wanita sebagai penjelasan daripada surat An-Nur ayat 31 ini. Sedangkan di akhir surat yang saya kutip di slide ini adalah ditujukan untuk semuanya, bukan hanya untuk kaum wanita, tapi juga untuk para suaminya. Karena yang bisa mendidik, bisa membina, bisa mengarahkan, menasihati para istri, para ibu adalah suaminya masing-masing. Suami inilah yang bertanggung jawab untuk kesolihan daripada istrinya ataupun daripada pasangannya masing-masing. Nah, jemaah sekalian, taubat ini adalah suatu pengertian yang tersusun secara berurutan dari 3 unsur, yaitu dari sisi ilmu, kemudian keadaan dan perbuatan. Nah, maksudnya apa? Ini masing-masing ada keterangannya ya. Ilmu ini terdiri dari 2 hal, yaitu iman dan keyakinan. Ilmu itu
adalah melupakan pondasi, merupakan dasar yang menjadikan seseorang punya keimanan, punya keyakinan. Keimanan kaitannya adalah dalam hal ini adalah pembenaran atau tasdik bahwa dosa adalah racun yang membinasakan dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kemaksiatan itulah para ulama mengatakan yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan, atau bahasanya hirmanut ta'ah. Dosa itulah yang menjadikan seseorang terhalangi melakukan ketaatan. Dulu ada seseorang yang mengadu kepada Hasan al-Basri, ya, seorang tabi'in. Orang ini menyampaikan kepada Hasan al-Basri, wahai Imam Hasan al-Basri, saya ini sudah niat sholat malam untuk sholat tahajud, ya, dan sudah saya siapkan bejana untuk wudhu, ya, karena saat itu fasilitas air ya tidak seperti sekarang yang mudah, harus disiapkan dulu bejananya untuk berwudhu. Saya sudah siapkan itu, kemudian saya tidur. Oh, ternyata bablas ya lewat, tidak bisa bangun malam. Nah, kira-kira apa sebabnya, wahai Imam Hasan al-Basri? Maka kata beliau, ketahuilah bahwa dosa-dosamu itulah yang menghalangimu bangun malam. Nah, jadi itulah kata kuncinya, ya. Kalau kita masih bergelimang dosa, bergelimang kemaksiatan, tidak bertaubat, maka kita terhalang untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Ya, contohnya ini, susah bangun malam. Dulu ada tabi'in yang lain, namanya Sufyan ats-Tsauri. Beliau ini ulama terkenal, ya, ahli hadis juga. Sufyan ats-Tsauri itu pernah menyampaikan kepada para jamaahnya dalam sebuah statementnya, saya terhalang dari bangun sholat malam, ya. Biasa beliau rutin sholat malam, tapi pada suatu waktu terhalang tidak bisa bangun malam, bukan 1-2 malam, Pak. Selama 6 bulan berturut-turut gak bisa bangun malam. Disebabkan apa? Disebabkan dosa yang pernah beliau lakukan. Nah, kalau dosanya para ulama ini kan bukan dosa yang sifatnya seperti dosa-dosa besar, ya mungkin dosa-dosa sepele, tapi itulah yang menjadikan peringatan bagi yang bersangkutan supaya bertaubat dari dosanya, sehingga Allah memperingatkan dan menjadikan dia terhalang untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi dengan ilmu itulah yang melandasi seseorang menyadari dia memiliki pembenaran bahwa dosa-dosa itulah yang menjadikan dia jauh dari Allah. Di surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Janganlah begitu. Bahkan ada noda yang menutup hatinya disebabkan oleh perbuatan yang mereka lakukan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita sudah memahami, ya. Hati kita ini seperti kertas putih, seperti lembaran putih. Kalau kita melakukan 1 kali dosa atau kemaksiatan, maka ada noda hitam di hati kita yang putih itu. Kalau kita beristighfar, nodanya hilang. Tapi kalau kita lupa beristighfar dan kita tambah noda hitam semakin memenuhi lembaran putih kita, maka tertutup hati kita. Itulah yang disebutkan di surat Al-Mutaffifin ini, hatinya menjadi tertutup dan terkunci. Kemudian berikutnya adalah ilmu ini juga melandasi keyakinan. Kokohnya pembenaran ini, tidak adanya keraguan yang menyertainya, dominasi pembenaran tersebut dalam hati kita. Apabila keduanya ada, maka muncul motivasi dalam dirinya untuk melakukan penyesalan dan perbuatan. Jadi intinya adalah kita harus memiliki ilmu dulu, Pak. Oh, ternyata itu tidak boleh, saya harus berhenti. Oh, ternyata ini boleh, maka nggak apa-apa kita teruskan. Jadi ada ilmu dulu, ilmu hukum, ilmu mengetahui tentang hukum sesuatu sehingga kita memiliki kesadaran. Nah, berikutnya setelah ilmu yang melahirkan iman dan keyakinan itulah akan melahirkan penyesalan keadaannya. Rasa sedihnya akibat tidak dapat melakukan apa yang dicintainya. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan urusan fisik, Pak, ya. Kalau kita biasa dalam sehari itu makan minum, ya, terutama yang makanan yang prinsip atau yang pokok ada 3 kali, misalnya 3 kali makan.
Kalau kita misalnya jam 8 atau jam 9 itu belum sarapan kan seperti ada yang kurang Bang ya. Waduh kok belum sarapan ya jam segini. Nah kita baru ingat urusan tentang fisik jasmani. Tapi ternyata urusan rohani ini sering kita lupakan ya. Kita sudah jam 8 atau jam 9 misalnya belum sholat duha misalnya ya. Tidak merasa menyesal, tidak ada merasa sesuatu yang kurang yang belum kita lakukan. Nah itu contoh ya tentang lalainya manusia ini. Orang yang bertaubat ini punya penyesalan. Oh, saya jam segini kok belum zikir pagi ya. Biasanya kalau kita punya kebiasaan setelah subuh itu zikir pagi, banyak bukunya, bisa Al-Ma'thurat, bisa dengan buku Hisnul Muslim atau yang lainnya, monggo silahkan. Zikir pagi ini sebagai nutrisi ya, untuk rohani kita. Maka kita bekali rohani kita dengan zikir pagi, dilanjut dengan sholat duha. Sholat duha ini memiliki 3 waktu, yaitu waktu pertama saat selesai syuruk itu. Barangkali kita punya kesempatan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di beberapa masjid di Kota Malang banyak ya. Kita dari subuh sampai syuruk menghadiri majelis taklim, majelis ilmu sambil berzikir. Nah kemudian sampai waktu syuruk kita tunggu kira-kira 10 atau 15 menit. Berikutnya kita sholat 2 rakaat. Al-Fatihah dan Al-Kafirun untuk rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Fatihah disambung dengan Al-Ikhlas. Maka pahalanya kita akan mendapatkan seperti orang yang haji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Tiap hari bisa kita lakukan begitu Pak. Nah itu waktu sholat syuruk itulah para ulama menyebutkan itulah waktu awal duha. Kemudian waktu pertengahan adalah jam 9-an, waktu akhir adalah jam 10 sampai jam 11. Kita bisa memilih masing-masing, monggo minimal 2 rakaat dan maksimalnya ada yang mengatakan sebagian ulama 8, ada yang mengatakan 12. Monggo kita pilih yang mana, bisa 4, bisa juga 6, bisa juga 8, monggo sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah itulah menu rohani yang harus kita perhatikan. Nah, taubat ini adalah penyesalan, an-nadamu taubatun. Bahwasanya penyesalan itu adalah inti daripada taubat. Bila ilmu dan keadaan itu sudah kita lewati, maka dalam hal ini adalah ada perbuatan. Bila rasa sedih ini mendominasi hati, maka muncul suatu keadaan lain yang disebut dengan iradah, kehendak, keinginan, ya, qasad, keinginan kepada perbuatan yang memiliki hubungan dengan masa sekarang, masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi ada semacam qadha ya, atau penundaan ya untuk kita lakukan di masa-masa ya. Kalau perbuatan masa sekarang kita meninggalkan dosa yang kita lakukan ya, kita berhenti dari melakukannya. Kemudian perbuatan masa akan datang kita bertekad meninggalkan dosa yang membuatnya kehilangan apa yang kita cintai hingga akhir kehidupan kita. Sementara yang ketiga perbuatan masa lalu adalah kita menyusuli apa yang luput dengan mengganti apabila dapat diganti. Kadang-kadang kalau kita ke tanah suci Pak ya, mohon maaf ya, misalnya kita haji atau umroh, kita sholat di Masjidil Haram ya, itu fadilahnya sangat besar ya. 1 kali sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Jadi sering kita saksikan setelah sholat subuh, para jamaah terutama dari Indonesia itu sholat lagi. Kan aslinya nggak ada ya sholat ba'diyah subuh ya. Sholat ba'diyah subuh sampai syuruk tadi nggak ada sholat sunnahnya. Tapi banyak kita saksikan orang Indonesia sholat. Kalau kita tanya Pak panjenengan sholat nopo gitu ya, maka jawabannya biasanya sholat qadha. Maksudnya apa Pak? Qadha dulu kami masa mudanya itu sering meninggalkan sholat ya, suka terlambat sholatnya, gampang sekali ya tidak sholat dengan alasan-alasan yang nggak jelas. Nah, mumpung kami di sini, kami memperbanyak sholat. Nah, sepertinya alasannya logis ya. Nah, logis ya. Begitulah di Raudhah ya, Raudhah di Masjid Nabawi itu juga fadilahnya besar ya. Sholat 1 kali di Masjid Nabawi
sama dengan 1000 kali sholat di masjid lainnya. Kalau Masjidil Haram ini tadi 100.000 Pak ya. Kalau kita hitung, mohon maaf panjenengan bisa ngitung sendiri ya. Kalau kita kalkulasi untuk mencapai angka 100.000 sholat, seandainya kita dalam sehari itu 5 kali sholat yang kita lakukan, maka kita membutuhkan waktu kurang lebih 54 tahun Pak untuk mencapai angka 100.000. Silakan panjenengan hitung sendiri. Itu kalau kita sehari semalam 5 kali minimal sholatnya, maka untuk mencapai angka 100.000 maka perlu butuh waktu 54 tahun. Itu bisa kita handle dengan 1 kali sholat di Masjidil Haram tadi. Bagaimana kalau 2 kali sholat? Bisa membutuhkan waktu 108 tahun. Nah, makanya merupakan nikmat besar ya bagi kita semuanya yang diizinkan Allah Ta'ala untuk berangkat ke tanah suci, apakah umroh ataukah haji ataukah kepentingan yang lainnya, maka kita manfaatkan. Kalau datang di sana bukan hanya semangatnya ya sholat jamaah di Masjid Nabawi saja, mucar arba'in saja ya, nah, sementara di Masjidil Haram dia tenang-tenang. Nah, jadi harusnya kebalik, justru di Mekah yang lebih semangat karena 100.000. Kalau di Masjid Nabawi kan hanya 1000 kali tadi ya. Jadi itulah perbuatan masa lalu yang pernah kita lewatkan, kewajiban yang pernah kita tinggalkan bisa kita tunda, bisa kita qadha pelaksanaannya ya pada masa yang akan datang. Kalau kita punya kebiasaan ya, ada suatu hadis begini ya, man nama an hisbihi lailan falyu'attihi ma baina subhi wa duhr. Barang siapa yang punya kebiasaan pada waktu malam, hizb di sini kebiasaan baik ya. Misalnya dia biasa bangun sholat tahajud, ternyata ketiduran, atau dia sholat yang lainnya misalnya baca surat Al-Mulk atau Ad-Dukhan, atau misalnya surat Yasin ya, yang kelewatan pada malam itu nggak kita baca karena kecapean, ketiduran, maka hendaknya kita tunda kebiasaan baik pada malam itu bisa kita lakukan pada waktu pagi, waktu duha sampai waktu duhur itu bisa ya, menurut ulama boleh. Jadi kalau misalnya kita ketiduran sholat malam ya, kita tidak sholat malam, misalnya kalau biasa 11 rakaat 8 plus 3 witir, silakan ditunda 8 rakaat 2 kali salam itu pada waktu duha sebagai qadha menunda dari yang sudah kita lewatkan malam itu dibolehkan menurut sebagian ulama ya. Jadi itulah kita menunda masa-masa yang kita lakukan kebaikan pada saat-saat tertentu, kita ada kesempatan di lain, maka kita lakukan. Kalau kita puasa ya bagi ibu-ibu yang berhalangan karena hamil atau menyusui atau karena menstruasi ya, maka bisa kita qadha pada kesempatan yang lainnya. Jadi rukun taubat adalah satu, pembenaran tasdik bahwa dosa adalah racun yang membinasakan dan menjauhkan dari Allah Ta'ala. 2, kokohnya pembenaran ini, tidak adanya keraguan yang menyertainya, dan dominasi pembenaran tersebut dalam hati kita. Yang ketiga adalah penyesalan, yakni rasa sedihnya akibat tidak dapat melakukan apa yang dicintainya. Yang keempat, meninggalkan dosa yang dilakukannya. Yang kelima, bertekad meninggalkan dosa yang membuatnya kehilangan apa yang dicintainya hingga akhir kehidupan. Yang keenam adalah menyusuli apa yang luput dengan mengganti apabila dapat diganti. Dulu pernah Umar bin Khattab itu sibuk dengan kebun kurmanya. Waktu beliau mengecek kebun kurmanya, ternyata saking asyiknya mengecek kebunnya, pulang itu para jamaah sudah selesai sholat jamaah asar di Masjid Nabawi. Sebagai bentuk penyesalannya, khalifah saat itu ya belum jadi khalifah, masih seorang sahabat Umar bin Khattab, menyesal perbuatannya, maka menginfakkan kebun kurmanya. Sudah saya berikan untuk fisabilillah. Nah, itulah bentuk penyesalannya ya. Padahal belum sampai kehabisan ini Pak ya. Belum habis waktu asarnya, hanya lewat sholat jamaah saja sampai menyesalnya seperti itu ya. Kita ini kadang-kadang
ya sok sibuk ya. Kalau panjenengan dulu masih aktif ya, sok sibuk dengan aktivitasnya sehingga asar terlewat di jalan ya. Kalau zuhur terlewat dengan pekerjaannya, kalau maghrib mungkin terlewat oleh televisi atau oleh acara-acara nonton bola dan sebagainya. Nah, jadi sering telatnya sholat yang 5 waktu itu. Maka mari kita bertaubat dari segala kekhilafan masa lalu dengan menggantinya berupa bukan sholat-sholat yang wajib, tapi kita tambal dengan sholat-sholat yang sunnah. Sholat nawafil yang sunnah itulah bisa menambal kekurangan sholat wajib yang pernah kita tinggalkan. Kalau kita ada kesempatan silakan kita perbanyak sholat mutlak, sholat hajat, sholat taubat, sholat macam-macam yang ada dasarnya, monggo kita lakukan ya. Nah cuma sekalian, ini ada beberapa contoh taubat dari kemaksiatan. Misalnya dosa minum khamr. Kalau mungkin ada di antara manusia yang dulu suka minum khamr. Khamr itu dulu asalnya anggur yang diperas kemudian difermentasi sampai beberapa hari dan akhirnya ada alkoholnya, diminum bisa memabukkan. Kemudian mengalami perluasan makna, yaitu dengan saat ini arak misalnya ya. Kemudian juga whisky dan juga narkoba, itu sama hukumnya, haram juga ya, sama dengan khamr. Maka dalam hal ini adalah kita bersedekah, memberikan minuman yang halal yang lebih baik dan paling disukainya. Banyak sekali peluang kita berikan minuman kepada anak-anak di panti asuhan, kepada santri-santriwati di pondok pesantren, kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Sekarang sudah ngetren sedekah Jumat ya, Jumat berkah. Wah, ini kesempatan bagi kita untuk mengirimkan minuman, mengirimkan masakan, makanan ya. Sedekah yang utama itu berupa makanan minuman, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau yang makan minum orang-orang soleh, itu akan bercampur ya, makanan dan minuman itu ketika dimakan oleh orang soleh akan menjadi darah dagingnya dan akan menjadi keberkahan. Setiap kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang seperti itu, keberkahannya akan melimpah pada kita. Misalnya para penghafal Quran di pondok tahfidz mana, kita kirimi apa ya, kita kirimkan makanan, minuman dimakan oleh anak-anak kita itu. Dengan energi yang mereka dapatkan dari makan minum yang kita suplai, dibuat untuk menghafalkan Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat. Wah, luar biasa. Itu pahalanya terus bisa kita dapatkan ya, mengalir terus kepada kita. Nah, makanya kita sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan infak sedekah pada hari Jumat, Jumat berkah, sedekah Jumat dan lain-lain itu, karena ini akan bisa memberikan manfaat kepada jamaah sendiri, kepada kaum muslimin pada umumnya, dan juga kepada kita yang menginfakkannya. Kalau misalnya, mohon maaf, ada orang yang melakukan kesalahan pada zaman dahulu mencuri harta, ataupun dengan profesi apapun ya, barangkali kalau pejabat ya istilah kerennya korupsi lah gitu ya, pada masa lalunya misalnya. Maka dalam ini adalah kita berusaha untuk mensedekahkan dari harta yang halal. Mari kita berusaha untuk mengalokasikan dari harta yang halal yang kita miliki, khususnya apa? Pada saat kita pagi hari ya. Sedekah pada pagi hari ini fadilahnya besar. Setiap paginya, Bapak sekalian, dalam hadis dikatakan, setiap pagi itu ada 2 malaikat. Yang satu berdoa kebaikan, yang satu berdoa keburukan. Malaikat yang berdoa baik mengatakan begini, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak pada pagi ini. Yang kedua, malaikat berdoa, Allahumma ati mumni'an halakan, ya Allah, berilah kehancuran, kerusakan, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya pada pagi ini. Nah, ini infak subuh ya, infak pagi sangat baik sekali untuk kita rutinkan. Bagi bapak-bapak yang biasa sholat berjamaah di masjid misalnya, masjidnya ada umplungnya, ada kotak infaknya, monggo kita alokasikan apakah 10.000, 5.000 sekehendak kita, selonggar kita, monggo silakan. Kalau rutin tiap pagi itu lebih bagus daripada hanya 1 kali selama 1 pekan pada hari Jumat. Jumat juga sama bagusnya. Jadi
Itu bisa kita lakukan, ibu-ibu juga bisa punya emplung di rumah masing-masing. Kita masukkan setiap pagi dengan niat sedekah pagi. Nanti kalau terkumpul banyak diinfakkan kepada yang membutuhkan. Monggo silahkan. Itu teknis ya. Yang penting ada kemauan dari diri kita untuk bersedekah. Kemudian ada lagi, apabila kita yang dulunya suka menggunjing dan mencela. Kita dengan syahwatul lisan kadang-kadang suka menggunjing, ngerasani orang, kemudian mencela, mencaci maki dan sebagainya. Maka untuk ekspresi dan pertaubatan yang ada dalam diri kita, kita hendaknya memberikan pujian kepada orang tersebut dan menampakkan apa yang diketahuinya berupa sifat-sifat yang baik. Jadi kita bela orang itu, kita kembalikan kehormatannya. Nah, itulah bentuk-bentuk taubat yang bisa kita lakukan yang kaitannya dengan dosa-dosa kepada Allah Ta'ala. Itu bisa dengan kita mengakui kesalahan kita, menyesali perbuatan kita dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau dosa itu kaitannya dengan manusia, maka kita minta maaf kepada yang bersangkutan ya. Minta supaya kita dihalalkan dari perbuatan yang pernah kita dolim kepadanya. Dulu ada seorang tabi'in ya, yang namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau ini seorang ahli ibadah, biasa untuk beriktikaf di Masjidil Aqsa di Palestina. Satu saat Abdullah bin Mubarak ini melaksanakan ibadah haji atau umroh ke tanah suci ya, dan setelah selesai beliau belanja kurma di satu pedagang itu, membeli kurma. Selesailah transaksi, kemudian beliau pulang ke Palestina. Kalau dulunya biasanya pada saat beliau berdoa itu mustajab, ada respon, ada ya semacam ilham ya dari mimpinya, itu doanya mustajab. Nah, setelah pulang dari tanah suci kok malah terhambat doanya ini, tidak mustajab. Maka beliau mengevaluasi ada apa tadi ya. Dia merenung-renung apa yang dilakukan kesalahannya di tanah suci. Oh, ternyata pada saat membeli kurma itu ya, itu tanpa sengaja dia mengambil barangkali kurma yang jatuh, atau mungkin dia icip-icip atau apa ya. Dia memakan kurma tanpa izin daripada penjualnya. Di samping yang dia sudah beli secara akad ya, secara syar'i sudah beres, ini dia tanpa izin icip-icip. Itu mungkin di zaman dulu belum boleh ya. Kalau sekarang kan kalau kita ke pasar kurma Madinah justru silahkan ya, kita dibebaskan icip-icip selama dimakan di situ ya, walaupun nggak beli ya, itu karena sudah tradisi sekarang. Nah, akhirnya Abdullah bin Mubarak kembali ke Mekah mencari ini pedagang ini siapa ini ya. Ternyata sudah beda ya, penjualnya sudah beda. Ditanya, mana dulu yang penjual ini? Kata yang jual, dulu bapak saya, sekarang diwariskan ke saya sebagai penerusnya ya, anaknya. Diceritakan, dulu saya pernah membeli kurma sebegini-begini, terus saya tidak sadar ya, tanpa izin memakan kurma yang di sini. Saya minta dihalalkan, dimaafkan, dihalalkan. Kata anak ini, saya nggak bisa memberi izin karena ahli warisnya bukan hanya saya, ada 9 saudara saya yang lain. Silakan Anda menemui si fulan ini di sini tempatnya. Maka satu persatu didatangi, Pak. Sebagai wujud penyesalannya Abdullah bin Mubarak ini, datangi satu persatu orang-orang itu, minta maaf, minta dihalalkan, dan mereka ridho semuanya. Setelah clear, beres, beliau baru kembali ke Masjidil Aqsa untuk beriktikaf. Nah, setelah di sana itulah di dalam doa-doanya ada ilham ya dari para malaikat ya, dalam tidurnya atau yang lainnya, bahwa Allah Ta'ala mengembalikan istijabah doanya, respon doanya kembali mustajab sebagaimana sebelum-sebelumnya. Nah, inilah semua sekalian pelajarannya bagi kita untuk pada saat kita menebus kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang itu, minta kehalalannya, minta supaya dimaafkan ya. Kalau kita pernah mengambil haknya, maka kita mohon maaf kepadanya. Kalau kita pernah mengambil uangnya atau pinjam dan belum kita kembalikan, kita minta, kalau sedikit kita minta dihalalkan, kalau banyak mungkin kita berusaha ya untuk mengembalikannya semampu kita.
Kalau orangnya sudah tidak bisa kita temui, ya mungkin kita transfer ya, sekarang kan lebih mudah. Kalau kita nggak ketemu, nggak bisa kita akses informasinya, maka minimal yang paling akhir kita sedekahkan dari nominal yang dulu pernah kita ambil dari orang itu, dengan niat pahalanya kita tujukan kepada sahabat kita yang pernah kita pinjami. Itu solusi yang paling akhir bisa kita lakukan. Jadi itulah bentuk-bentuk taubat kita dari kesalahan masa lalu yang pernah kita lakukan. Kita istilahnya dalam tanda kutip balas dendam ya, dengan kebaikan maksudnya ya. Ada beberapa contoh dari para tokoh yang dulunya itu sangat benci dengan Islam ya. Di antara beberapa yang bisa kita ambil hikmahnya, ada seorang produser film dari Belanda. Dia ini seorang wakil ketua sebuah partai terkenal di sana. Dia ini pada saat masih kafir itu memproduksi film dengan isinya melecehkan Nabi Muhammad SAW. Tokoh ini namanya Arnold van Dorn. Akhirnya Allah memberikan hidayah pada orang ini. Pada tahun 2013 dia mengatakan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia posting di Twitternya sebagai bentuk publikasi dia telah muslim. Nah, setelah dia Islam, dia bagus keislamannya dan pergi ke Masjid Nabawi. Dia berziarah ke makam Nabi sambil menangis minta maaf kepada Rasulullah SAW. Dan dia berjanji untuk membuat film, memproduksi film yang isinya adalah menyampaikan puji-pujian akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bentuk penyesalannya ya. Taubatnya masa lalunya yang dulu melecehkan Nabi sekarang akan memberikan pujian dalam film-film yang akan dia produksi. Ini satu contohnya. Ada contoh yang lainnya dari India. Kalau tadi dari Belanda, sekarang dari India. Ada seorang tokoh penganut Hindu radikal namanya Bablir Singh. Dia ini suatu saat memanjat kubah masjid yang ada di Babri, masjid kebanggaan orang Muslim India, sambil membawa kapak. Kemudian di atas masjid ini dia memukuli kubahnya dan sampai hancur. Oh, ini menjadi heboh pada saat itu ya. Nah, ternyata jemaah sekalian beberapa tahun berikutnya dia bertaubat, menyesali dari kesalahannya dan dia masuk Islam. Akhirnya dia mau membangun, merenovasi 100 masjid sebagai bentuk penyesalannya masa lalunya itu. Dan dia sudah mencapai 90 kurang 10 lagi. Terus berusaha dengan uangnya membangun masjid-masjid kaum muslimin. Ada lagi seorang tokoh pendeta yang bernama Paul Kennedy. Dia ini memiliki misi kristenisasi, dikirim ke negara Afrika. Dia keliling ke 15 negara melakukan misi kristenisasi, menyebarkan dakwah Kristennya itu. Dan dia bisa berhasil ya, mendapatkan fasilitas reward dari Vatikan, kehidupannya mewah luar biasa. Tetapi kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah pada orang ini dan akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, semua fasilitas diambil oleh Vatikan, rumahnya, mobilnya, kendaraannya, semuanya diambil dan dia diancam dibunuh. Kalau nggak kembali ke Kristen, diancam dibunuh. Akhirnya dia melarikan diri, Pak. Sampai nggak punya apa-apa, keluar dari rumahnya hanya membawa pakaian dalam saja. Tidak ada yang bisa dibawa. Dia lari dan bersembunyi. Akhirnya beliau berislam dengan baik, ditolong oleh kaum muslimin dan menjadi muslim yang taat. Dia bertekad untuk mendakwai orang-orang yang dulu dikristenkan di 15 negara. Dia cicil itu, dia kunjungi satu persatu dan dia kembalikan kepada Islam. Maksudnya itu adalah sebagai penebusan dari dosa-dosa masa lalunya. Inilah jemaah sekalian tentang penyesalan ya, yang luar biasa yang dicontohkan oleh para tokoh kita itu. Orang-orang yang dulunya mungkin belum dapat hidayah, akhirnya dapat hidayah. Yang dulunya non muslim ya, dulunya kafir, akhirnya mendapatkan hidayah masuk Islam. Maka kita tidak boleh berburuk sangka ya. Kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain yang mungkin lebih banyak melakukan kemaksiatan. Kita berhusnuzon kepada mereka. Karena kalau kita lihat dalam sejarah ya, bagaimana para sahabat kemudian para tabi'in, dulunya kan bukan orang-orang yang
Muslim sejak kecilnya ya. Ada banyak di antara sahabat yang pada masa kekafirannya itu sangat besar permusuhannya. Umar bin Khattab yang sampai akan membunuh Nabi. Ada juga Khalid bin Walid yang menyerang pada saat perang Uhud, akhirnya menjadi ulama besar, menjadi panglima besar ya kaum muslimin. Dalam perang Qadisiyah beliau adalah pahlawannya. Kemudian ada lagi seorang budak ya, yaitu Wahsy. Mungkin barangkali kenal Wahsy, itulah budak yang disuruh oleh Hindun istrinya Abu Sufyan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Dipanah, kemudian setelah mati dirobek dadanya dan diambil jantungnya oleh Wahsy ini, dihadiahkan kepada wanita Hindun itu. Dimakan oleh Hindun ya, karena dia bencinya kepada Hamzah ini. Tapi siapa tahu ternyata Wahsy pada akhirnya masuk Islam. Di antaranya tadi yang kita baca ya, masuk Islamnya itu karena tertarik dengan surat Az-Zumar ayat yang ke-53 tadi. Itu masuk Islamnya Wahsy gara-gara itu ya. Nah, itulah orang-orang yang dulu mu'alaf ya, mereka sebelumnya kafir kemudian mu'alaf masuk Islam, Islamnya luar biasa. Di antara tokoh tabi'in ada namanya Fudail bin Iyad. Ini ulama besar ya. Pada masa lalu Fudail ini seorang perampok yang ditakuti. Dia mangkal di sebuah tempat, kalau ada pedagang itu nggak berani lewat malam-malam. Nah, satu malam Fudail ini ya karena anak muda ya, dia punya tertarik ya dengan seorang wanita, seorang gadis. Dia malam-malam mau mengunjungi temannya ini. Nah, ternyata di jalan dia mendengarkan surat Al-Hadid ayat ke-16. Ini juga isinya sangat bagus. Al-Hadid ayat 16. Yaitu ayat inilah yang memberikan hidayah ya. Allah Ta'ala akhirnya memberikan hidayah pada Fudail dengan ayat ini. Jadi ayat ini adalah alam ya'ni lil ladzina amanu. Tidakkah sudah tepat waktunya kepada orang-orang yang beriman antaksha'a qulubuhum lidzikrillah, supaya mereka takut hatinya karena berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan berupa Al-Qur'an. Jadi ayat ini meresap dalam diri Fudail. Akhirnya beliau kembali ke penginapannya, tidak jadi meneruskan niat buruknya. Di penginapan ada pedagang yang juga sama-sama menginap ya, yang membicarakan bagaimana kita melanjutkan perjalanan, apa kita tunda. Yang lain mengatakan jangan, kalau kita lanjutkan perjalanan malam ini nanti ada Fudail itu perampok yang sudah nyangkut. Nah, Fudail mendengar sendiri perkataan orang ini, mengatakan kalian tidak perlu takut, orang yang merampok sekarang sudah bertaubat. Nah, itulah. Dan kami harap kita akan bertemu di Masjidil Haram di Mekah. Nah, itu akhirnya Fudail bertobat ke Mekah dan menjadi ahli ibadah, menjadi ulama besar ya, menjadi ulama tabi'in besar. Kemudian ada lagi kisah yang lainnya yang terjadi pada zaman Bani Israel. Ada seorang wanita yang cantik luar biasa. Nah, ini kisah terakhir insya Allah ya. Wanita yang cantik luar biasa, yang pada saat itu dia, mohon maaf ya, menjadi PSK ya, pekerja seks komersial ya, atau WTS. Jadi karena kecantikannya dia menjual dirinya dengan tarif mahal sekali, 100 dinar sekali ya. Orang laki-laki yang menggunakan jasanya tarifnya 100 dinar. Dia biasa kalau rumahnya itu dibuka terus ada ranjangnya, sengaja dia duduk dan setiap orang lewat itu bisa melihat. Maka suatu saat ada seorang pemuda soleh penasaran, sudah terkenal kecantikan wanita ini, dia penasaran. Dia ingin menikmati jasa wanita ini, dia kumpulkan hartanya, dijual apa yang bisa dijual sampai terkumpul. Dia sudah berniat dan akhirnya sudah dikalkulasi waktunya, sudah disiapkan. Akhirnya datanglah anak ini dan memberikan uangnya yang banyak seperti itu ya. Nah, pada saat sudah ada kesempatan dan wanita ini sudah siap menyambut dan menservis si tamunya itu, dia gemetar ya, berdiri dengan gemetar. Rupanya Allah memberikan hidayah padanya, dia adalah seorang yang soleh ya. Baru kali ini dia akan melakukan kemaksiatan ya, sebelumnya nggak pernah. Akhirnya apa? Wanita ini heran ya, kenapa kamu ya? Saya sudah siap apa yang kamu lakukan, tapi kenapa kamu nggak melakukan apa-apa? Kata dia, saya takut pada Allah. Silahkan
kamu ambil uang yang sudah saya kasihkan, izinkan saya keluar dari sini. Akhirnya dia keluar, sudah berpakaian dan keluar. Dan sebelum itu dia tanya dulu ya, ditanya oleh wanita ini, kamu namanya siapa, dari mana asalnya. Setelah selesai perkenalan singkat, maka laki-laki ini izin untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya sepeninggal pemuda ini, wanita ini bermuhasabah, mengevaluasi, ya Allah, ini wanita, ini laki-laki ya, kawan atau tamu saya ini pemuda yang baru satu kali akan melakukan maksiat, tapi ketakutannya pada Allah luar biasa. Sementara saya ini sudah berkali-kali nggak terhitung ya melakukan kemaksiatan dosa besar, saya kenapa nggak takut pada Allah? Padahal Tuhannya dia dengan Tuhannya saya itu sama, Allah Ta'ala sama, tapi kenapa dia takut, saya tidak? Nah dari situlah dia akhirnya bertobat, menutup prakteknya, dan dia menjadi wanita yang muslimah ya, yang baik Islamnya, yang bertauhid, yang menutup auratnya, bahkan memakai cadar ya. Dan akhirnya berniat beberapa waktu kemudian untuk mencari laki-laki ini, karena dia sudah mengantongi nama dan tempatnya tadi ya. Dia bertanya gitu ya. Nah ketemulah, dia melewati suatu tempat dan bertanya, nama ini si Fulan dan rumahnya di sini ya. Akhirnya dia ketuk pintunya. Ketika dibuka oleh tuan rumah, pemuda tadi ya kaget ya, mungkin saking kagetnya ya, siapa ini wanita ya, masih belum jelas ya. Ketika dibuka, siapa kamu, dibuka mukanya, ternyata wanita yang mantan dulu ya, yang mantan pelacur. Dia kaget, saking kagetnya pingsan Pak, saking kagetnya pingsan dan akhirnya mati, mati seketika ya, saking kagetnya. Bingung wanita ini, wah saya di sini mau bertobat, mau menjadikan dia saya lamar jadi suami, kok malah meninggal. Akhirnya dia tanya, apa dia punya saudara laki-laki? Kata tetangga-tetangganya ada laki-laki saudaranya, tapi dia miskin, nggak punya modal ya. Maka dia datang, wanita ini, kepada laki-laki ini untuk menawarkan diri, mohon saya dijadikan istri panjenengan karena adik panjenengan ini dulu yang menyebabkan saya bertobat ya. Kata si laki-laki ini, saya mau tapi saya nggak punya uang. Kata wanita ini, saya ada modal ya, bisa kita untuk berumah tangga. Akhirnya mereka menikah ya, dalam rumah tangga yang sakinah wa rahmah. Dan dari pernikahan itulah lahir 7 anak laki-laki, yang mana 7-7-nya menjadi nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nah, jadi luar biasa, Masya Allah ya. Inilah wanita pelacur yang bertaubat, yang melahirkan 7 orang laki-laki yang anaknya menjadi nabi-nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel. Jadi inilah Bapak sekalian ya, kisah masa lalu kita bermacam-macam. Ya, segelap apapun dosa masa lalu kita itu kita tinggalkan. Sekarang kita bertobat, kita tatap masa depan yang lebih baik. Jadi itulah kita sekali lagi ya, kita jangan meremehkan ya orang-orang yang barangkali sekarang mungkin belum insaf, belum bertaubat dari dosanya. Kita berhusnudzon, barangkali nanti siang, nanti malam dia bertobat. Kita juga berhusnudzon kepada orang-orang yang mungkin non-muslim, tetangga kita atau siapapun ya, mungkin yang masih belum Islam, bisa jadi nanti siang, besok dia bertobat dan dia masuk Islam, keislamannya mungkin jauh lebih semangat daripada kita. Maka mari kita bersama-sama ya untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita perbaiki secara rohani kita dengan banyak bertobat, banyak beramal soleh, banyak bersodakoh ya. Ada lagi ya, mohon maaf saya tambahkan ya, kaitannya dengan penyakit jantung ya. Jadi ada seorang profesor ya, yang saat itu tanpa sengaja melewati sebuah tempat orang yang jual daging ya. Terus ada ibu-ibu yang mengais-ngais gitu ya, mengais-ngais sisa-sisa daging yang dibuang oleh penjualnya karena sudah nggak terpakai. Terus profesor ini bertanya, Bu, untuk apa sih itu daging-daging itu? Kata ibu ini untuk anak-anak saya yang masih kecil di rumah, perlu gizi gitu ya. Saya nggak punya uang untuk membeli ya, saya ambil yang sisa-sisa ini. Terus ditanya, berapa kebutuhan panjenengan ya? Dikalkulasi ya, mungkin butuhnya setengah atau 1 kilo cukup lah untuk 1 bulan ya. Maka oleh profesor ini, ibu ini, sudah Bu, saya akan belikan panjenengan 2 kilo per bulan. Dia bayar kepada tukang dagingnya, kepada jagalnya, cash selama 1 tahun 12 bulan, langsung dikalkulasi harganya. 1 bulannya nanti ibu ini ngambil per 2 kilonya, nggak tahu bagaimana mengambilnya. Maka ibu-ibu ini menangis karena gembira ya. Berterima kasih sekali kepada profesor ini.
Akhirnya profesor ini pulang ya, dan saat pulang itu dia gembiranya luar biasa sampai anak-anaknya, istrinya heran, Pak, panjenengan kok gembiranya luar biasa, senangnya nggak pernah dulu seperti ini senangnya ya. Dia ceritakan ada seperti ini. Nah, dia sebenarnya sudah merasa sehat, tapi karena sudah ada jadwal ya, sudah ada jadwal operasi di luar negeri, nggak bisa di cancel, nggak apa-apa, dia akhirnya berangkat ke luar negeri bersama keluarganya. Sampai di sana kalau nggak salah ke London ya, itu dilakukan operasi, dicek ya sebelum operasi itu oleh dokternya. Hasil labnya itu sangat mengagumkan, Pak. Dokternya heran. Ditanya, Prof, apa yang panjenengan lakukan, yang Anda lakukan sebelum ini? Kenapa pembuluh darah, Pak ya? Kok bagus, sudah normal? Apa yang Anda lakukan? Nah, kemudian diceritakan begini, saya telah bersedekah, saya telah bergembira, saya telah nyaman dan saya telah bahagia. Nah, rupanya itulah yang menjadikan profesor ini tidak jadi dioperasi karena pembuluh darahnya sudah normal, kesehatannya sudah normal, dicek normal semua. Dan dia tidak jadi dioperasi dan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat ya. Nah, barangkali inilah yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi ya. Kita temukan momentum apa yang ada, kita jadikan sebagai kesempatan untuk menjadikan kita ini bahagia dengan beramal soleh. Monggo silakan, ada kesempatannya nanti. Panjenengan yang lebih tahu kapan dan waktunya seperti apa, tempatnya di mana, orang-orang yang perlu kita tolong dengan apa yang kita miliki. Silahkan kita, potensi yang kita miliki apa yang bisa kita tolong, mudah-mudahan dengan itulah jadi wasilah kesehatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.